Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi nih sama kakak. Kita agak kerasa ya udah di pertemuan keempat. Udah di kode kejadian gimana? Gak berasa ya, kita udah di kode kejadian. Nah, sekarang kita karena udah sampai di kode kejadian, nih kita pindahin aja. Yuk kita ke kode kejadian. Nih klik. Nah langsung aja. Mungkin kalian udah pernah ya yang namanya belajar kode kejadian nih, bukan belajar sih, pakai kode kejadian ya. Ya kita dari awal nih, dari gerakan pun kita sudah pakai kode kejadian ya. Dari gerakan, tampilan, suara. Nah mungkin untuk materi kejadian ini nggak sulit ya, nggak sulit karena kode kejadian ini gampang banget, nggak sulit. Dan kalian juga udah pakai kode kejadian ini ya sebelumnya ya, karena kalian juga udah pakai, jadi ya kita jadi belajar ulang lagi aja gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke materi. Jadi apa itu kode kejadian? Ya, apa itu kode kejadian? Kode kejadian digunakan untuk saat kita ingin membuat suatu reaksi, ya, ketika ingin membuat suatu reaksi ketika kita melakukan sesuatu. Contohnya, kita ingin spirit kita bergerak ke kanan saat kita mengklik tombol panah kanan, gitu ya. Nah, dia bereaksi nih ketika kita klik tombol panah kanan, maka reaksinya apa? Kodenya di mana reaksinya? Di bawahnya kode kejadiannya itu, ya kan? Nah, kakak kasih tahu aja, kode kejadian ini cukup unik ya daripada kode-kode yang lain. Karena apa? Coba kalian perhatikan bentuk kode kejadian ya. Ini adalah bundar ya. Coba bundar atasnya. Ini kalau misalnya kita taruh nih ketika berada diklik, dari kita bandingin dengan yang misalnya ya suara lah atasnya nih. Ya sama ya kalau suara tampilannya bentuknya sama ya. Nah, itu bentuknya kan beda nih. Tuh. Ini bundar, kok ini kayak ngelengkung gini ya, pokoknya bentuknya beda ya. Nah, inilah. Jadi kode kejadian ini tidak bisa dipasang di bawah kodenya, kode lain. Contohnya, misalnya seperti ini. Tuh, dia nggak bisa, nggak muat. Coba kalau yang ini sama yang gerakan deh. Tuh, muat. Kepasang dia. Tuh, kepasang ya. Karena apa? Karena kode kejadian ini memang harus ditaruh di paling atas. Jadi kode kejadian ini kode awal ya. Namanya kita ingin melakukan sesuatu, melakukan reaksi terhadap sesuatu. Nah, dia paling awal dulu nih komputer baca nih. Misalnya ketika bendera diklik, kita reaksinya apa nih di bawahnya? Nah, tinggal kita pasang aja tuh, misal kayak gini. Nah, sekarang kakak mau nih ketika bendera diklik nih, spirit kita ngomong. Spirit untuk kalian bebas ya, spirit pakai apa aja. Kalau kakak pakai ini aja, pakai si kucing. dari pelajaran pertama kakak pakai kucing aja. Bosen gak sih? Enggak. Mungkin langsung aja ke tampilan kakak pengen nih si kucingnya ini ngomong gitu. Mulai gitu ya. Nah, gampang aja. Di sini kalau mau ngomong mulai gimana? Ya ada di gerakan apa tampilan? Betul, tampilan. Nah, kakak maunya ngomongnya mulainya ini selamanya deh, gini. Tuh, kakak klik mulai. Kakak hapus dulu. Nih, kakak klik mulai. Coba hapus. Ini kagak ngapus nih. Katakan, kakak klik mulai. Mulai gitu, kakak klik ya. Tuh coba klik benderanya tuh kayak eksekusi ya. Mulai. Nah, gitu aja ya. Gampang ya kode kejadian ya. Intinya kode kejadian membaca saat kita melakukan sesuatu nih. Reaksinya apa nih? Kita pengen mengatakan mulai saat benderanya diklik kan. Nah, jadi begitu benderanya diklik, dia membaca kode yang di bawahnya. Komputer membaca kode yang di bawahnya. Gitu ya. Gampang ya. Nah, begitu juga sama nih. Ketika tombol spasi nih sama. No, kalian bisa pilih tuh panah atas, panah bawah, panah kanan kiri, ya sama aja ya. Tuh misalnya panah atas kita pengen geraknya ke atas gitu. Nah, berarti gerak ke atas apa? Y apa X? Ya, betul, Y. Nah, kita pakai yang ubah ya. Ingat, ubah sama atur beda ya. Nah, ini kita kasih ya, karena ke atas dikurang apa ditambah? Apa dibiarin? Ya dibiarin aja, nggak usah dikurang. Kalau dikurang ini bakal ke bawah. Karena kita pengen ke atas ya, pakai Y-nya nggak usah diapa-apain gitu ya. Nah, ini kita coba
ini. Nah, gitu. Kita coba. Udah ya. Nah, jadi kayak gini ya, gampang. Ini juga kalian bisa atur panah apa-apa. Nah, ini banyak ya. Tombolnya ini tombol keyboard ya. Untuk teman adik-adik ini tuh tombol keyboard. Nih 9, 8, 7. Tuh ini semua tombol keyboard. Oke. Langsung aja taruh gitu. Set kejadian ada spread diklik nih. Nah, ini kalau ini beda sendiri nih. Kalau ini ketika spread diklik kita mau ngapain gitu. Nah, coba contohnya kakak pengen, nah apa ini gerak. Ketika spread diklik kakak pengen dia memunculkan suara deh. Ini tuh di bawahnya. Mbak, tes. Tuh ya. Mantap ya. Oke, gampang ya. Kalau udah kejadian ini gampang, kalian juga udah pernah pakai kok ya. Nah, ini juga ketika penyaringan lebih dari 10 nih. Penyaringan itu ini ya, apa namanya, suaranya, ketika suaranya lebih dari 10 nih, apa kita mau melakukan eksekusi apa gitu ya. Sama aja di bawahnya. Sebentar. Cek dulu ininya. Bentar deh. Nah, ini deh. Nah, ketika kenyaringan nih itu sama aja ya. Kalau mau lebih dari berapapun. Nah, udah kita taruh aja nih. Contohnya kita ketika kenyaring. Nah, batas ini mendengarkan volume melebihi batas yang ditentukan. Ini kan batasnya yang ditentukan nih. Ya, udah. Kalau ini apa? Ini timer. Mendengarkan ketika timer melebihi batas atau waktu kita melebihi batas. Gitu ya kan. Udah, kita taruh aja nih. Taruh ini ketika, nah inilah yang berbeda dari yang lainnya. Ini yang berbeda, ini itu sepaket ya, ini tuh sepaket nih. Ini itu sepaket. Nah, ini yang berbeda dengan yang lainnya nih. Untuk ini itu apa nih? Kita belajar dulu yang siarkan dulu. Kita belajar dulu yang siarkan. Nah, kode siarkan sama ini nih, sama ini dulu kita belajar nih. Apa ini bedanya nih? Sama nih aslinya nih. Nah, jadi kita itu coba kalian perhatikan, kita kalau mau saling berinteraksi antar split bisa nggak? Sekarang kakak mau nanya. Oke, ambil contoh kayak gini. Kakak mau nih, kayak tadi, kayak kemarin kita bikin apa tuh yang kata si bola, tuh bola, terusnya orang, terusnya hobi kalian ya, hobi kalian, rumah kalian, terusnya orang. Nah, itu kita pengen tuh, begitu kita klik bola nih, kita klik bola, set, terusnya muncullah kata-katanya di kepalanya orang. Kita klik bola nih, suara muncul suaranya dari bola, tapi terusnya kata-katanya itu kepalanya tampilannya dari orang. Nah, kemarin kan kita nggak bisa, ya kan? Nggak bisa kayak gitu kan? Kita klik bola terusnya nggak ada tampilan apa-apa. Nah, kita pengen nih, jadi si antar split ini bisa berinteraksi. Ya, jadi pakai kode ini siarkan. Nah, begitu kita siarkan nih dari sini, dari kode yang pengen kita suruh untuk bereaksi. Nah, terusnya ada split yang untuk menerimanya. Ketika aku menerima pesan satu, ibaratnya ketika aku menerima pesan, nah baru eksekusilah kode-kodenya gitu. Mas bingung ya, nanti kakak langsung jelasin aja nanti. Contohnya kayak gini, langsung aja kakak jelasin nih. Sekarang kayak gini, kita pilih latar deh. Sekarang bebas latarnya mau apa. Kakak pengen latarnya yang mana ya? Yang bagus ini deh. Coba kakak belum pernah nih main di kamar. Coba pakai yang main di kamar nih. Coba pakai ini. Terusnya pilih sprint. Sekarang kakak maunya apa ya? Ada ini. Contohnya apa ya? Coba. Contohnya ini deh. Nah, itu. Nah, kan kita nggak bisa nih, misalnya nih, dia ini, si kucing ini bakal bergerak ketika dia nyuruh bergerak nih. Contohnya dia bilang, ayo gerak nih. Jadi ntar kakak mau bilang dia, ayo gerak nih, ayo gerak. Terusnya dia itu bergerak nih. Nah, otomatis kan dari ini dulu ya, dari ini dulu kita buat nih kodenya nih.
Ayo gerak. Nih, coba. Nanti kalian bakal bisa bedain ya nih. Nanti apa itu tombol siarkan pesan sama ketika kamu menerima pesan, nanti kamu bakal bedain nih. Kalau tanpa tombol siarkan dan tanpa ini, ketika aku menerima pesan, kalian tidak bisa saling berinteraksi antar sprite ataupun antar teks kita juga nggak bisa, gitu ya. Coba sekarang kakak pengen buat dia ayo bergerak, berarti tampilan ya kan, tampilan saat kita klik sprite ini, ketika sprite ini diklik, maka dia akan nampil menyuruh dia ayo bergerak. Coba berarti ada di mana tampilan. Coba misalnya kakak pengennya pakai yang katakan, karena nanti bakal hilang kata-katanya. Ayo bergerak gitu, bergerak gini ya. Terusnya selama berapa? Coba di selama 3 aja. Coba kita klik, apakah udah jalan? Ayo bergerak. Nah, coba sekarang kamu pengen begitu dia ngomong ayo bergerak, dia langsung mengeksekusi bergerak ke ini. Coba misalnya kalau kamu tanpa tombol siarkan pesan atau ketika aku udah pesan deh, tanpa tombol kejadian yang itu. Apakah bisa? Coba, apakah bisa? Ayo bergerak, terusnya dia bergerak. Jadi begitu dia bilang ayo bergerak selesai, terusnya baru ini ya dijalanin ya. Nah, gimana caranya biar kayak seperti itu? Coba, ayo bergerak, terusnya dia ini bergerak otomatis ya, tanpa kita klik. Coba bergerak otomatis. Coba, ya kan kayak gini ya. Ya, coba kita giniin nih. Ayo bergerak. Coba, bergerak nggak? Karena katanya bergerak nggak? Nih, tanpa pakai tombol yang ini ya, tanpa pakai tombol-tombol yang ini nih, ketika aku merasa misalkan satu, ayo bergerak, tuh gak bergerak ya, makanya dari itu, begitu dia bilang ayo bergerak, maka dia siarkan pesan lah, siarkan pesan, makanya siarkan pesan dulu, siarkan pesan, kalian bisa custom pesannya, jangan pesan satu, bisa kalian custom, atau kalian ubah, misalnya nyuruh gerak gitu, nih bisa kalian gini, nyuruh gerak, siarkan nyuruh gerak. Nah, ketika aku menerima, nah baru nih pakai ketika yang ini. Ketika aku menerima nyuruh gerak, maka dia 10 langkah. Jadi kita klik dulu yang ini. Nih, kita klik dulu yang ini. Ayo bergerak. Tuh kan, jalan ya. Nah, coba jalan 10 langkah biar berasa. 15 langkah. Jangan deh, 30 langkah itu. Kita klik lagi udah aja, gampang. Kita klik aja. Ayo bergerak. Tuh ya. Nah, coba tanpa tombol ini. Nggak bakal bisa juga. Jadi harus ada pasangannya. Ya, harus ada pasangannya. Nggak bakal bisa juga. Coba. Ya, nggak bergerak ya. Makanya kita harus pakai pasangannya, ya tombol ini. Gitu ya. Jadi harus berpasangan ya. Nih, jadi kalau ada yang siarkan pesan, otomatis kamu harus bikin yang ketika akan menerima pesan juga. Nah, seperti ini juga sama ya, siarkan pesan dan tunggu. Ini sama. Siarkan pesan dan tunggu. Ini nggak ada beda ya. Ya, nggak ada beda, cuman ini nunggu dia. Nunggu dulu. Oke, langsung aja. Seperti ini. Sekarang kakak mau ngasih sebuah latihan ya, untuk kita bareng-bareng kita kerjain. Latihannya seperti apa? Sebentar, ayo kita buka dulu.